Mungkin kalau saya bilang lampu senter di sebelah kirinya, sedangkan orang tua itu buta, saya pemirsa juga heran kenapa demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bang Jaki yang insya Allah menginspirasi kita semua. Hari ini Bang Jaki berada di Pondok Pesantren Darul Rahman 2 di Lewiliang, Jawa Barat. Untuk apa? Untuk mengantar jamaah Bang Jaki yang ada di Kemayoran, yang dia punya anak ingin belajar di Pondok Pesantren Darul Rahman. Jadi intinya kita membantu semoga anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Tentunya juga berbakti kepada orang tua, agama, nusa dan bangsa, itu yang terpenting. Terus kenapa kita mau berbuat dan bercapek-capek, bertungkus lumus? Ya, kita menyisihkan waktu karena ini investasi akhirat. Jadi ketika kita menunjukkan kebaikan, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan itu sendiri. Mandala ala khairin falahu mislu ajrin kafailihi. Kali ini Bang Jaki akan menceritakan satu kisah di mana ada seorang bapak-bapak tua yang dia buta matanya, kemudian berjalan di tengah waktu malam, di sebelah tangannya dengan tongkatnya, dan di sebelah kirinya adalah lampu senter. Mungkin kalau saya bilang lampu senter di sebelah kirinya, sedangkan orang tua itu buta, saya pemirsa juga heran kenapa demikian. Jadi ketika dia berjalan, orang tua buta itu di sebelah kanannya dengan tongkat, di sebelah kirinya lampu senter yang menyala. Di depannya ada seorang yang dia mempunyai anggota tubuh yang sempurna. Kemudian orang itu bertanya, "Wahai Bapak, mohon maaf, kenapa Bapak berjalan dengan tongkat? Saya bisa masuk akal karena Bapak tidak bisa melihat. Tapi kenapa dengan tangan kiri Bapak yang memegang lampu senter?" Kemudian dengan senyum, orang tua itu menjelaskan kepada orang yang bertanya tadi, "Iya betul, saya buta dan saya perlu tongkat untuk berjalan. Tetapi di tangan kiri saya itu adalah lampu senter yang menyala. Memang saya nggak bisa melihat, tapi gunanya adalah untuk orang yang bisa melihat, supaya orang yang bisa melihat tidak menabrak saya." Jadi intinya dari kisah ini, moral dari cerita ini adalah ketika kita menolong orang lain, sesungguhnya kita sedang menolong diri sendiri. Kita membantu orang lain, sesungguhnya kita sedang membantu diri sendiri. Betul orang tua itu tidak bisa melihat, tetapi ketika dia membantu dengan menyinari lampu senter, sesungguhnya dia juga membantu dirinya sendiri supaya dia tidak tertabrak orang lain dan orang lain tidak menabrak dirinya. Itulah filosofinya kebaikan. Jadi kebaikan yang kita buat, yang kita tanam hari ini adalah sesungguhnya kebaikannya menuju kepada kita. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Dan juga ada yang kita pelajari, ya, bagaimana kita dinasihatkan dengan perkataan yang luar biasa, ya. Satu perkataan yang mengajarkan kita adalah ketika kita menolong orang lain, sesungguhnya Allah juga akan menolong kita. Bagaimana Allah akan menolong kita kalau kita tidak pernah menolong orang lain? Jadi intinya kita diingatkan dengan perkataan wallahu fi aunil abdi makanal abdu atau madamal abdu fi auni ahihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong orang lain. Intinya hari ini pemirsa, walaupun kita jauh, ya, menyisihkan waktu untuk berbagi supaya orang bisa belajar, idholus surur, menyenangi hati orang. Sesungguhnya kita sedang menyenangi hati kita, dan ini investasi akhirat. Betul, investasi dunia kita nyimpan uang, saving money di bank, deposito, tetapi itu di dunia akan habis. Berbuat baik, maka kebaikan itu di dunia yang kita buat akan kita dapati hasilnya di akhirat insya Allah. Mudah-mudahan kisah orang buta yang memegang tongkat dengan di tangan kanannya, dengan tangan kirinya
dengan memegang lampu senter itu mengajarkan kita bahwa sesungguhnya apa yang kita buat, kebaikan yang kita lakukan itu kembali kebaikan itu kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari kisah Bang Jaki yang hari ini Bang Jaki berada di Bogor, ya, di Pondok Pesantren Daurah Rahman 2 Dewi Liang, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan kebaikan ini bermanfaat untuk orang banyak. Ingat ya, idholus surur itu sangat digalakan, menyenangkan hati orang, supaya kita juga nanti suatu saat ketika kita mempunyai kesulitan akan ditolong orang. Ingat lagi tadi, bagaimana Allah akan menolong seorang hamba kalau hamba itu tidak pernah menolong orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi Bang Jaki berharap saya, pemirsa, dan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk selalu berbuat baik dan istiqomah, dan juga kita berharap akhir dari kehidupan kita husnul khotimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.